Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 unsur dari manajemen PNS, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, dan jabatan. Untuk itu, ikuti terus video ini untuk mendapatkan pengetahuan dari unsur manajemen PNS tersebut. Oke, sebelum ke bagian pembahasan, buat kamu yang baru saja bergabung denganku, channel ini membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan manajemen PNS. Subscribe ya, biar dapat informasi bermanfaat lainnya. Oke teman-teman, unsur pertama dari manajemen PNS yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Nah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun. Berdasarkan prioritas kebutuhan, penyusunan kebutuhan PNS harus mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Nah, penyusunan kebutuhan ini dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diatur berdasarkan rencana strategis instansi pemerintah. Nah, dalam rangka penyusunan kebutuhan PNS mempertimbangkan dinamika perkembangan organisasi, kementerian, atau lembaga. Nah, kita lanjut ke unsur kedua, yakni pengadaan PNS. Nah, pengadaan PNS ini di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS. Nah, apa tujuan pengadaan PNS? Nah, pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan satu, jabatan administrasi. Ini khusus pada jabatan pelaksana. Kemudian yang kedua adalah jabatan fungsional. Ini khusus pada jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli muda. Dan yang ketiga adalah jabatan fungsional keterampilan. Ini khusus pada jabatan fungsional pemula dan terambil. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja tahapan pengadaan PNS? Nah, pengadaan PNS ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, kemudian pelamaran, kemudian seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi, kemudian pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan yang terakhir adalah pengangkatan menjadi PNS. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja tahapan seleksi pengadaan PNS? Seleksi pengadaan PNS ini terdiri dari 3 tahap. Pertama, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, dan yang terakhir, seleksi kompetensi bidang. Terus, apa saja sih syarat melamar menjadi PNS? Nah, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas pemerintahan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Dan yang keempat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri. Kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Keenam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kedelapan, bersedia ditempatkan seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah persyaratan lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh PPK. Selanjutnya, unsur yang ketiga, yakni pangkat dan jabatan. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Kemudian, ada berapa sih jabatan PNS? Nah, jabatan PNS ini terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Nah, yang pertama ini jabatan administrasi. Jenjang jabatan administrasi ini dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas jabatan administrator,
jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Nah, terus apa sih yang menyebabkan PNS diberhentikan dari jabatan administrasi? Nah, PNS diberhentikan dari jabatan administrasi apabila mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh di luar jabatan administrasi, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Kemudian untuk kategori CF, ini terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kemudian jenjang dari CF keahlian ini terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Nah, sedangkan jenjang jabatan fungsional keterampilan ini terdiri atas penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Nah, terus pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ini dilakukan melalui beberapa pengangkatan. Yang pertama adalah pengangkatan pertama, kemudian ada perpindahan dari jabatan lain, dan yang terakhir adalah penyesuaian. Nah, yang terakhir adalah JPT. Nah, jenjang JPT ini terdiri atas JPT utama, JPT madya, dan JPT pertama. Nah, JPT ini berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah. Nah, PNS diberhentikan dari JPT ini apabila mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sebagai PNS, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh di luar JPT, terjadi penataan organisasi, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, oke, demikian pembahasan dari 3 unsur manajemen PNS. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar. Jangan lupa like and share dan subscribe juga kalau belum. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.